Jadi sudah lebih dari 3 bulan. Hari ini adalah hari terakhir untuk pembuktian, yaitu pemeriksaan terdakwa. Tadi kami sudah mengklarifikasi, jadi kami membuat sebuah tabel, sebuah matrik analisis silang namanya. 15 poin yang dibuat dari uraian dakwaan. Kenapa kami buat dari uraian dakwaan? Karena dasar untuk memutus itu adalah dakwaan. Jadi tidak boleh keluar dari dakwaan. Dakwaan yang dibuat penuntut umum itulah yang harus menjadi dasar. Makanya kami uraikan. Dari dakwaan itu kami tadi menguraikan 15 poin. Satu persatu itu kami tanya ke terdakwa. Ternyata banyak dari hampir semuanya lah, semua dari 15 itu tidak terkonfirmasi atau tidak terbukti dengan bukti-bukti yang sudah muncul di persidangan sebelumnya. Bahkan bukti yang muncul di persidangan sebelumnya bertentangan dengan poin-poin di dakwaan penuntut umum tersebut. Makanya kami membuat itu agar lebih jelas. Misalnya mulai dari hal yang paling sederhana, bagian dari dakwaan yang mengatakan yang pertama kali disebut adalah seolah-olah uang suap itu adalah untuk pengurusan PAW, pergantian antar waktu. Padahal menurut undang-undang, undang-undang pemilu, undang-undang MD3, dan peraturan KPU tentang PAW itu, sebenarnya kewenangan untuk PAW itu berada sepenuhnya itu di DPP partai politik, di partai politik. Dan KPU tidak punya kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Itu kewenangan penuhnya ada di partai politik. Pertanyaan sederhana, secara logis, buat apa menyuap kalau kewenangan itu sebenarnya KPU tidak punya kewenangan tersebut. Nah, inilah kekeliruan pertama dari dakwaan suap penuntut umum. Makanya tadi kami uraikan. Kemudian secara faktual kami juga menguraikan poin-poin yang lain. Mungkin tadi teman-teman juga sudah menjelaskan terkait dengan sumber dana, itu bukan dari Pak Hasto tapi dari Harun Masiku. Kemudian terkait seolah-olah, di dakwaan kan gitu ya, seolah-olah Saiful Bahri ini selalu lapor ke Pak Hasto. Ketika Saiful Bahri ditanya, dia bilang, enggak, itu saya sendiri yang create bersama Doni terkait dengan skenario suap. Jadi nggak ada sama sekali arahan dari Pak Hasto ataupun lapor. Itu poin yang paling mendasar. Sampai dengan poin-poin berikutnya. Jadi ada 15 poin. Nah, saya ingin fokus pada salah satu poin, 5 poin pertama, yaitu terkait dengan dakwaan pasal 21 atau obstruction of justice. Jadi kami sudah mengidentifikasi ada persoalan norma, penerapan norma di pasal 21 ini. Tahap penyelidikan misalnya, itu seharusnya tidak masuk dalam pasal 21 karena memang tidak disebut di pasal 21 tersebut, pasal obstruction of justice. Sementara tuduhan terhadap Pak Hasto ini adalah salah satunya di tahap penyelidikan. Seolah-olah Pak Hasto itu menyuruh Harun Masiku merendam handphone melalui Nur Hasan. Fakta sidangnya apa? Nur Hasan berkomunikasi, Nur Hasan ini security ya di DPP PDI Perjuangan, berkomunikasi dengan Harun Masiku karena dia diarahkan oleh 2 orang berbadan tegap. Dan kami tanya waktu itu ke Nur Hasan, apakah ada perintah, ada arahan, atau ada telepon dari Pak Hasto atau pihak lain yang disuruh Pak Hasto? Tidak pernah ada. Bahkan yang menelpon pada saat itu adalah hanya terkait dengan perpindahan penjagaan ya dari acara di dekat Kemayoran kemudian ke rumah aspirasi.